Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan yang mudah-mudahan itu semua bisa menjadi catatan kebaikan kita yang akan kita terima insyaallah di akhirat kelak dengan tangan kanan. Untuk itu bersyukurlah, karena itu hanya bisa terjadi karena Allah yang mengizinkannya. Tidak ada satu kebaikan dan amal soleh pun yang bisa kita lakukan kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Syukurilah itu, dan mudah-mudahan Allah semakin memudahkan kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini juga kita diberikannya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Dan itu pertanda Allah juga memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Selagi Allah mudahkan bagi kita bermajelis, maka duduklah di majelis ilmu itu. Karena kalau seandainya kita baca sejarah para ulama dulu, mereka untuk mendapatkan ilmu dan untuk bermajelis itu tidak semudah kita hari ini. Bagaimana mereka berjuang dalam mendapatkan hadis-hadis Rasul, bagaimana mereka harus meninggalkan berbagai macam dunianya hanya sekedar untuk mendapatkan agamanya. Itu semua mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita zaman sekarang ini dimudahkan dengan berbagai macam cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak kalah semangat di dalam menuntut ilmu, dan setiap waktu yang kita habiskan untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dinilai sebagai ibadah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir yang membasahi lidah kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai dan merindukan beliau. Cinta kepada Rasul adalah cinta yang menyelamatkan, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Oleh karena itu, jangan sampai cinta itu hilang dari hati kita. Dan cinta itu tidak hanya sekedar ucapan lisan. Cinta itu tidak cukup hanya dengan ucapan bibir, lipstik, sekedar hiasan saja. Tetapi haruslah dibuktikan dengan amal nyata. Kalau benar-benar kita mencintai beliau, maka kita harus mencintai sunnahnya. Kalau kita benar-benar mencintai sunnahnya, maka kita harus menghabiskan waktu kita untuk memahami sunnah itu. Karena haruslah sesuai apa yang kita amalkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di satu hari yang sangat sulit, yang memang semua kita menunggu-nunggu syafaat itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat,
rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan coba berbicara seputar tema yang yang sudah kita sampaikan atau sudah diiklankan, yaitu jika tauhidmu sudah benar, apa yang akan kita dapatkan kalau tauhid kita benar? Ada dua istilah yang barangkali sangat mendasar sekali yang perlu kita pahami. Kita mendengar istilah tauhid dan kita mendengar istilah akidah. Apakah itu dua istilah yang sama atau dua istilah yang berbeda, atau ada samanya dan ada bedanya? Kalau kita bicara akidah, itu tentu akan menjadi lebih luas. Tapi kalau kita bicara tauhid, tauhid itu dari kata wahada, yuwahidu. Apa arti wahid? Satu. Jadi kalau wahid, satu, esa. Sering ke dalam bahasa kita disebut esa. Tapi kalau tauhid, mengesakan. Berarti kalau kita bicara tauhid mengesakan, maka kita hanya fokus bicara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bicara akidah, pembicaraan seputar malaikat itu akidah. Pembicaraan seputar al-anbiya itu juga persoalan akidah. Maka kalau disebut akidah, pembahasannya akan menjadi lebih luas. Masuk semua hal yang berkaitan dengan akidah. Maka ada yang bertanya, berapa jumlah ayat akidah dalam Al-Quranul Karim? Berapa jumlah ayat akidah dalam Al-Quran? Ada di antara ulama tauhid yang mengatakan semua ayat itu adalah ayat akidah. Karena ada keterkaitan dan korelasinya nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira nanti ketika kita bicara tentang alam, ketika kita bicara tentang langit, bumi dan lain sebagainya, lalu lepas dari persoalan akidah. Jadi ada yang mengatakan semua ayat itu justru adalah ayat akidah. Tapi ketika kita bicara tauhid, maka sesungguhnya fokus pembicaraan kita ada pada Allah yang harus kita esakan. Dan persoalan tauhid ini tentu saja adalah persoalan fondasi asasi yang memang harus kita pahami secara baik. Dan ini kajian yang sangat dasar, nggak masalah kita ulang-ulang kajian dasar itu, karena dia sebagai dasar fondasi yang memang harus kokoh. Nah, apa yang akan kita dapatkan nanti ketika tauhid kita sudah benar? Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita dapatkan itu, perlu sedikit untuk kita gambarkan seperti apa tauhid yang benar. Apa itu tauhid dan seperti apa tauhid yang benar? Tentu itu dulu yang harus kita kaji. Kira-kira kita sudah memiliki tauhid yang benar atau belum? Apakah yang kita yakini selama ini memang seperti itukah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Kalau sudah, baru kita coba lihat, sudahkah kita berdampak, sudahkah ada dampaknya dalam kehidupan keseharian kita? Sudahkah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita bicara tauhid, ketika kita bicara mengesahkan Allah, dalam hal apa kita harus mengesahkan Allah itu? Apa yang harus kita tauhidkan? Secara garis besar, yang harus kita esahkan Allah itu, yang harus kita tauhidkan Allah itu ada pada 3. Ini secara garis besar.
Yang pertama adalah kita tauhidkan Allah itu dalam persoalan rububiyah. Yang kedua, kita tauhidkan Allah itu dalam persoalan uluhiyah. Dan yang ketiga, kita tauhidkan Allah itu dalam persoalan al-asma was sifat. Ini 3 komponen yang memang tidak terpisah ini. Kita tauhidkan Allah secara rububiyah, secara uluhiyah, dan secara asma wa sifat. Coba kita lihat dulu. Apa kira-kira beda antara rububiyah dengan uluhiyah? Kalau asma wa sifat barangkali ya, karena ada nama, ada sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia yang punya nama dengan hakikat seperti itu. Nah, rububiyah dan uluhiyah itu 2 hal yang perlu dibedakan. Kalau bicara kita tentang rububiyahnya Allah, berarti kita bicara tentang sesuatu yang satu bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu dari kata Rabb, dan kata Rabb itu berulang-ulang kita ucapkan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Rabb sekalian alam. Rabb itu rububiyah itu dari kata Rabb. Apa makna Rabb di sini? Ini kalau kita bawa kepada kajian tafsir, bagaimana ayat menafsirkan ayat, itu nanti semua pekerjaan-pekerjaan besar yang disandarkan kepada Allah dan hanya Allah yang bisa melakukan itu semua bagian dari rububiyah. Jadi kata Rabbil Alamin itu nanti akan ditafsirkan pula oleh kata-kata Rabb yang ada pada ayat-ayat yang lain. Apa contohnya? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi kalau ada kata Rabb lalu ada alladzi, Rabb yang, itu kan itu menunjukkan perbuatan Allah atau perbuatan yang disandarkan kepada Allah dan harus kita yakini. Maka itu sesungguhnya adalah bagian dari rububiyah. Dan rata-rata semuanya, semua pekerjaan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pekerjaan-pekerjaan besar yang memang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Disinilah tauhidnya itu. Berarti kita mau yakini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Siapa yang bisa khalaqa selain Allah? Bertasbihlah, agungkanlah Rabb kamu yang maha tinggi. Siapa Rabb kamu yang maha tinggi itu? Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan. Berarti siapa yang khalaqa di sini? Allah. Berarti disandarkan khalaqa kepada Allah. Maka itu bentuk dari rububiyah. Dan sekali lagi, semua perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mana tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang lain yang disandarkan perbuatan itu kepada Allah? Seperti alladzi rafa'as samawati bighairi amadin dalam Ar-Ra'd. Allah alladzi rafa'as samawati bighairi amadin, yang mengangkat langit-langit itu tanpa tiang. Di situ tidak disebutkan satu langit, tetapi langit-langit. Maka langit itu bertingkat-tingkat. Maka langit itu jumlahnya ada 7 lapis. Sebagaimana bumi juga
Tujuh lapis. Sekarang Allah yang rafa'as samawati bighairi amadin. Ada 7 lapis bighairi amadin, tanpa ada tiang. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bicara rububiyah, berarti kita sedang bicara, sedang meyakini, sedang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, dalam bentuk perbuatan-perbuatan besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah nanti berbagai macam contoh yang ada dalam Al-Quran. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Yang membuka pintu rezeki seluas-luasnya adalah Allah. Berarti persoalan rezeki itu adalah bagian dari tauhid rububiyah yang harus kita yakini bahwa sesungguhnya rezeki kita yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara ciptaan, hanya Allah yang bisa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang. Nah, jadi kalau ada redaksi Al-Qur'an nanti seperti itu, Rabb kalian yang. Teruskan nanti artinya. Ini sesungguhnya adalah bagian dari rububiyah yang harus kita yakini. Maka ayat itu mengingatkan kita dengan perbuatan Allah, perbuatan besar yang memang hanya Allah yang bisa. Itu awak tidak bisa mencipta? Tidak. Tidak ada manusia yang bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa. Awak kau bangunan kau tidak diciptakan. Arti mencipta itu secara bahasa, arti kata cipta itu adalah menjadikan sesuatu minal adam ilal wujud. Itu arti cipta. Menjadikan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Tidak pernah ada air, Allah ciptakan air. Tidak pernah ada gunung, Allah ciptakan gunung. Tidak pernah ada api, Allah ciptakan api. Tidak pernah ada manusia, Allah ciptakan manusia. Itu yang khalaqa. Tapi kalau manusia, tidak. Ini masjid tidak diciptakan, hanya merubah bentuk barang-barang yang sudah ada. Ada dokter ahli, dokter gigi. Bisa ada yang buat gigi. Apakah dia menciptakan gigi? Tidak. Karena dia tidak bisa menciptakan gigi itu kalau tidak ada bahan-bahan. Oleh karena itulah tetap aja namanya gigi palsu. Tahu gigi palsu namanya gigi. Jadi buatnya. Apapun canggih dokter gigi itu suksesnya membuat gigi itu persis sama dengan yang gigi sebelumnya, tapi tetap disebut sebagai gigi palsu. Dan dokter itu tidak bisa ada yang membuat gigi itu kalau tidak ada bahan-bahan. Dinding ini tidak bisa jadi kalau tidak ada simen, tidak ada ayu, tidak ada kerikil. Pertanyaannya, siapa yang membuat ayu? Maka segalanya nanti perbuatan manusia akan dikembalikan kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mencipta. Itulah sebabnya sifat pertama yang diperkenalkan oleh Allah tentang diri dia melalui ayat-ayatnya, itu dia sebagai pencipta. Itu sifat pertama. Itu ada dalam Iqra. Ayat pertama yang diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum Allah itu memperkenalkan ini sebagai pemberi rezeki, sebagai penerima taubat. Allah itu tidak singgung-singgung, tidak Allah itu. Tapi yang pertama yang disampaikannya adalah dia yang sebagai pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ini adalah ayat pertama yang turun dari Al-Qur'anul Karim yang langsung bicara tentang tauhid, dan tauhid di sini ada pada tauhid rububiyah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi, ikhwati fillah, kita wajib meyakini rububiyah. Kita wajib meyakini berbagai macam bentuk perbuatan yang memang hanya Allah yang bisa melakukannya. Memberikan rezeki itu bagian dari keyakinan rububiyah kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kita selain daripada Allah. Tuh awak tidak bisa memberi rezeki orang? Tentu itu pertanyaan. Bisa ya memberi rezeki ke anak? Bisa kepala sekolah besoki ke guru? Kan dalam kehidupan awak kan ndak sekenek tunduk awak ke bos awak dah, kan ndak kalau gaji dah kan. Kan ndak tunduk ke bos. Bisa-bisa gaji dah. Gaji ndak kalau. Apakah kalau gaji ndak keluar lalu rezekinya ndak ada? Maka beda antara gaji dan rezeki. Gaji bisa etong. Kalau sakit tidak bisa dihitung tuh. Allah nyabuk ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuh. Kalau gaji bisa etong. Kan saya 2.000 lebih gaji. Capek no habis. Tapi apakah rezeki sudah habis? Dah. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan dari orang, apa yang kita dapatkan dari pimpinan kita, dari atasan kita, itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari tangan seseorang barangkali ada bagian-bagian dari rezeki yang kita dapatkan, tetapi itu sesungguhnya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi milik dia dan menjadi rezeki dia apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita syukuri pada saat menerima gaji itu apa? Orang yang memberi atau Allah? Alhamdulillah. Nyiwak boleh apik lah. Ke Pak gaji apa bulan kau? Lebih banyak sekali nyapak rajin bulan kau nampak ni. Apa ucapan sudah tu? Alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah wasabah? Itu hanya pada orang beriman tuh. Kalau orang tidak beriman, tidak akan alhamdulillah karena tidak dihubungkannya apa yang dia dapat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar yang akan menjadi milik kita itu, rezeki kita itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanamlah padi, babuan nak sekena ancak ada, subur sesubur-subur, sebantau lekam panen lah, tiba banjir seminggu sok panen kah? Datang banjir saya kok. Apa yang akan kita panen itu kena datang banjir, masih bisa dipanen lah. Mungkin ada yang rusak, mungkin sebagian masih bisa. Tapi pada kebiasaannya, kalau sudah kena banjir, maka dia akan menjadi siapa yang menonton itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, segala hal dalam kehidupan kita meski kita hubungkan sama Allah. Itulah yang tadi itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita puji selain Allah. Ketemu kita sama anak kecil, putih, ancak, ganteng, tak sekene, apanya orang istilah harus sangat menggemaskan gitu. Puji Allah ketika itu. Kembalikan kepada Allah. Jangan puji ya. Dia memanglah nyoya no gantengnya. Tidak bisa orang. Banyak orang ayah buat anak. Ada tak? Ada anak kena ancara mak buat. Dalam pandangan awaknya cipta Allah tidak ada yang buat kan.
Ndak boleh sawi orang buat, ndak boleh sana. Ciptaan Allah tu ancak sana. Tapi kan pandangan mata kan bisa bervariasi. Jangan kembalikan ke situ. Wajarlah nyeceni itunya ya maha kemahan. Ndak. Yang kita puji ketika itu adalah Allah. Bahkan kalau kita tidak mengembalikannya kepada Allah, ketika dipandang oleh mata-mata hasad, maka bisa-bisa kena oleh penyakit ain. Itulah penyakit ain itu pandangan mata hasad. Ketika dia tidak mengembalikannya kepada Allah dan di hatinya ada rasa hasadnya anak-anak jenis itu. Makanya jangan suka-suka wano pasing-pasing anak di Facebook, di apa segala macam. Ndak ada guna tuh. Kita nggak mengeluarkan pujian orang, dan orang yang ndak suka sama kita jangan-jangan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi sekali lagi persoalan rububiyah itu semua adalah bagian dari kerja besar yang memang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering dijadikan contoh memang dua hal itu, karena dia sebagai Khalik dan dia sebagai Razik. Dia yang mengatur alam, Allah yang mudabbir, dia yang mengatur alam ini. Keteraturan alam dalam kehidupan kita itu sesungguhnya adalah bagian dari rububiyah yang harus kita yakini, karena itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, berbeda nanti dengan uluhiyah. Kita kalau bicara uluhiyah, bukan lagi kita bicara kerja-kerja besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, tetapi kita sedang membicarakan kerja kita yang harus selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sigatnya dalam ayat-ayat atau hadis bukan Allahul Lazi, bukan Rabbakumul Lazi. Kalau itu untuk rububiyah. Tapi kalau untuk Allah, perbuatan kita lillahi rabbil alamin. Apa contohnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Lillah itu uluhiyah. Karena pekerjaan kita yang harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk itu ada yang mengartikannya dengan kurban, ada yang mengartikannya dengan ibadah secara keseluruhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahkan hidup dan mati kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Hidup dan mati kita, coba. Hidup kita serahkan kepada Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan, maka kita harus serahkan hidup kita hanya kepada Dia yang memberikan kehidupan. Bagaimana cara menyerahkannya? Maka kita coba semua bentuk tindakan dalam kehidupan kita semuanya harus untuk Allah. Apa saja yang kita kerjakan, kita harus kerjakannya hanya untuk Allah. Berarti itu bagian dari uluhiyah. Walaupun sepertinya perbuatan-perbuatan yang dalam kehidupan keseharian kita yang seolah-olah kita tidak menganggapnya sebagai sebuah ibadah. Ya kan ada kadang-kadang dibagi-bagi, ya kan? Ada persoalan ibadah, ada persoalan muamalah. Ibadah dan muamalah pun apa saja, jangankan ibadah, muamalah pun atau aktivitas yang lain, semua harus kita sandarkan kepada Allah. Harus lillah. Sekarang sakit kawan baik menjenguk. Itu kan bagian dari kebaikan yang disuruh oleh Nabi. Karena ada hak orang yang sakit dari kita, dan itu diantaranya adalah iyadatul marid. Datangilah, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ya, ada masalah kalau enggak karena Allah ya. Umpama udah kawan sakit, kawan akrab, baik wak jenguk. Kau senti bodoh mah wak jenguk nya lah sehat.
Kalau dia tidak ikhlas, apunya, kok tonton cenderung kok tidak nangkam ini. Itu jadi nanti sabui. Kalau tantu jendeka, apa ya datangnya deknya sakit awak datang kan, kosanya lah sehat. Tapi orang yang berbuat karena Allah, walaupun dia sudah sakit, justru dia semakin bahagia. Oh, alhamdulillah sangko masih sakit juga, kasih sehat seni. Karena langkah dia ke sana itu adalah ibadah. Kalau dia kerjakan itu karena Allah, tidak ada satupun yang dia sesali dalam kehidupan dia. Tidak ada satupun yang dianggapnya itu sesuatu yang perlu untuk disesalkan, karena dia telah berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menilainya sebagai ibadah. Maka wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati, bukan hidup dan mati. Coba mati wa apa je lah mati awak kan, tetapi sampai pada titik kematian kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, redaksinya pada dalil-dalil itu biasanya disebutkan amalnya lalu dikatakan lillah. Maka itu bagian dari uluhiyah. Apa contoh lain? Umpamanya wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Apa artinya itu? Qumu lillah. Tegaklah untuk Allah. Berarti salat dengan penuh ketundukan. Qumu lillah, ketika dikatakan lillah berarti itu bagian dari uluhiyah. Maka uluhiyah itu semua perbuatan kita yang harus kita lakukan karena Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya agama Islam yang siap membuat semua detik waktu kita bernilai ibadah. Kalau seandainya semuanya kita kaitkan dengan Allah, dengan cinta Allah, cinta kepada perintah Allah. Walaupun untuk persoalan-persoalan yang sepertinya hanya masalah yang sepele. Oleh karena itu, bagian-bagian dari iman itu, cabang-cabang iman itu kan banyak sekali. Bahkan 70 lebih yang menjadi cabang dari iman. Apa di antara cabang yang rendah, yang paling bawah itu? Imatatul adza anit tariq, membuang duri di jalan. Awak pakai Honda mau nampak paku berkait situ. Banti awak dulu, awak singkirkan paku tadi. Untuk apa? Supaya orang yang tidak melihat nanti tidak keinjak paku berkarat. Itu sesungguhnya adalah min syu'abil iman. Itu bagian dari cabang iman. Pertanda di hati kita ada iman. Oleh karena itu, iman itu selalu berbuah. Dan iman itu membuat kita tidak egois. Iman itu selalu berbuah menjadi kita punya kepedulian kepada orang lain. Kalau ada orang yang semakin kuat imannya lalu semakin egois, semakin tidak peduli dengan yang lain, berarti dia salah dalam memaknai iman itu sendiri. Bahkan Rasul pun mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang kalau seandainya dia kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Dijadikan itu oleh Nabi sesuatu yang bisa mengurangi kualitas iman. Maka iman yang kuat, kalau benar tauhidnya itu, dia akan punya kepedulian. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Walaupun kadang-kadang saat dia memerlukan itu. Kalau kita baca bagaimana sejarah para sahabat dulu, itu dalam perang apa itu ya, perang Tabuk kalau nggak salah. Ada tiga orang yang kehausan itu lah, hampir mati syahid. 1, 2, 3 semua kehausan. Datanglah orang untuk memberikan air kepada yang pertama. Apanya yang pertama cakap? Coba tengok si fulan itu dulunya, mungkin ini lebih membutuhkan.
Nyinya tuh ngawi kok ha? Coba inyolah dulu nyinya. Pakai nang kedua kah? Apa yang kedua kah? Coba tengok sebulan dulu nih. Inyo empat tadi lo biawi berdalai ni. Tengok sampai ke nang tiga. Nang ketiga sampai lari. Pakai balik nyinya. Pakai nang pertama balik. Lalu meninggal. Pelak ada dua kesan lah meninggal. Apa tak bisa macam itu? Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak karena iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah akan berbuah kepada kepedulian. Oleh karena itulah penting persoalan uluhiyah, semua yang kita lakukan apa saja dalam hidup serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke majelis ilmu, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya hadir majelis ilmu karena kamu ya Allah. Cari nafkah karena Allah, maka cari nafkah kita akan menjadi ibadah. Langkahkan kaki kita dari rumah, keluar dari rumah, baca doa keluar dari rumah, kemudian niatkan mencari nafkah benar-benar karena Allah, karena itu kewajiban sebagai seorang suami. Kalau macam itu ya, itu tidak akan mengicu aja bekok tengah bekojol. Kalau dibawa Allah dalam kerja kita, hilang niat untuk menipu. Apa itu? Ya karena Allah buat mah. Kenapa begitu banyak terjadi penipuan-penipuan? Kenapa begitu banyak terjadi pengambilan hak-hak orang lain? Tak tinyor dia ambil aja. Kenapa bisa? Karena dia tidak membawa Allah dalam kerjanya. Padahal kerja kita itu sendiri, walaupun untuk urusan dunia kita, tapi kalau kita lillah, kalau kita kerjakan itu karena Allah, akan menjadi ibadah. Maka tadi saya katakan, disinilah indahnya Islam itu. Siap membuat semua waktu kita bernilai ibadah. Makanya jangan nanti dianggap ibadah itu hanya zikir di masjid, puasa Ramadan. Zikir di masjid iya, itu bagian dari ibadah. Tetapi bukan hanya itu. Bahkan Rasul tidak suka kalau ada orang seharian zikir di masjid, lalu ia melupakan tugas-tugas yang harus dia lakukan kepada keluarganya. Terus ada Nabi itu orang yang berzikir itu ya dah nampak di masjid Nabi apa aja keluarga waangnya. Ada orang nangguangnya. Orang tadi lebih dahulu masuk surga ada waangnya. Karena harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Keseimbangan itu artinya tidak sama boleh. Ya tidak boleh sama dunia akhirat, harus lebih akhirat. Jadi keseimbangan itu maksudnya jangan lupakan bagian-bagian kita di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dulu tidak ada ta'ala daral akhirah situ. Sudah tu bau wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu jangan lupa bagian-bagian dunia. Fa iza qudiyatus salatu fantashiru. Kalaulah ditunaikan salat fantashiru, maka bertebaranlah, menyebarlah, carilah rezeki Allah. Salat ini adalah ibadah, mencari rezeki Allah sesungguhnya juga menjadi bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu uluhiyah sekali lagi semua yang kita lakukan hendaknya kita kembalikan dan kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala karena Allah. Nah, begitu cara nanti untuk membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah. Sedangkan yang ketiga ini ada persoalan al-asma' was sifat. Al-asma' was sifat mentauhidkan Allah pada nama dan sifat. Ini tiga komponen. Saya akan terus ulang-ulang yang tiga ini sebagai persoalan tauhid yang asasi, karena ada semacam penggiringan opini dalam persoalan ini, dianggap tiga ini enggak berdasar. Bahkan dianggap membagi tauhid tiga ini sama dengan trinitas. Coba yang
Ini hanya datang dari orang-orang yang tidak mengerti persoalan tauhid. Ini kan tiga kan? Sangko samonya Trinitas sudah. Trinitas kan tiga yo. Tidak kan mau samo malah. Trinitas itu ada Isa di situ sebagai anak Allah, ada pula Maryam sebagai bunda. Maka jadi salah kan, kufur kan, tapi itu akidah mereka, itu urusan mereka. Kita nggak boleh mempercayai itu kan. Tapi kalau yang tiga ini bukan Trinitas dalam artian yang tadi itu. Ini komponen tauhid yang wajib kita imani. Tiga hal ini. Maka rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama mulia yang di dalamnya juga ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat Isya dulu. Nanti insyaallah kita sambung materi kita setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.